Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita ketemu pertama kali di pelajaran IPA. Kita akan belajar IPA. Kalian lihat dulu materi yang akan Bunda sampaikan melalui video ini ya. Baik anak-anak, materi pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Tara, ini adalah saya. Oke, jadi nanti kalau ketemu ini adalah Bu Catur yang ngajar kalian mata pelajaran IPA. Oke. Yang pertama adalah penyelidikan IPA. Ya, kalian bisa lihat juga di buku cetak kalian. Selamat, kamu sudah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kamu belajar lebih dalam lagi tentang benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang disingkat dengan IPA. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti ini, ilmuwan itu dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam itu dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi ini saat ini maupun yang akan datang. Hasil temuan mereka itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Antara lain yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu menggunakan panca indera. Kalian tahu ya, panca indera itu ada mata, hidung, telinga, kulit, lidah ya. Jadi dengan menggunakan panca indera ini untuk melakukan pengukuran. Pengukuran ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Untuk apa data dan informasi itu? Untuk ke tahap selanjutnya yang bernama membuat inferensi. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi misalnya saat pengamatan kamu menemukan A, maka nanti kamu bisa membuat inferensi jika akan dilakukan ini, maka akan ini. Nah, begitu, itu yang namanya inferensi. Nah, inferensi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan percobaan. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan percobaan tidak hanya sekali tapi berulang kali, maka didapatlah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti yang dikomunikasikan. Dikomunikasikannya itu bisa menggunakan lisan atau juga dengan tulisan berupa grafik, data, dan laporan. Yang selanjutnya, sebetulnya kita belajar IPA ini untuk apa? Belajar IPA itu untuk yang pertama meningkatkan kualitas hidup. Kalau kamu jadi anak yang bisa mengerti kondisi sekitar kita, maka kamu bisa menggunakan ilmu itu untuk menghasilkan temuan-temuan baru sehingga akan meningkatkan kualitas hidup kalian, baik dari ilmu apapun atau dari rezeki. Lalu kemudian bisa juga untuk memahami hal di sekitar kita. Dengan belajar IPA juga kita mampu berpikir logis dan sistematis. Jadi orang yang belajar IPA itu tidak semerta-merta percaya dengan apa yang sudah beredar, kemudian percaya dengan apa yang belum terbukti secara ilmiah. Itu anak-anak IPA tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar IPA, kita mampu berpikir logis. Oh, ini terjadi karena ini. Oh, ini harusnya begini. Nah, dengan belajar IPA juga dapat menyelesaikan masalah. Objek yang dipelajari dalam IPA. Jadi, objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya. Untuk apa dipelajari? Untuk memahami pola-pola keteraturannya. Apa saja objek pada IPA itu? Yang pertama ada benda yang sangat kecil sekali yang berupa bakteri dan virus. Nah, ini yang sedang kita perangi saat ini ya. Ada virus yang bernama
COVID-19. Bakteri juga kita pelajari ya di dalam IPA. Bakteri ini banyak sekali, baik bakteri baik maupun bakteri jahat. Lalu kemudian juga ada benda-benda dalam ukuran besar bisa dipelajari, itu bumi dengan isinya, kemudian jagat raya. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan. Jadi untuk memudahkan mempelajari pengetahuan, maka dia dikelompokkan dalam 4 kelompok besar. Yang pertama ada fisika, yang kedua ada kimia, yang ketiga ada biologi, dan yang keempat ada ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Terima kasih. Demikian materi untuk pagi ini. Kalian catat yang perlu dicatat atau diamati yang perlu diamati. Nanti akan Bunda kirimkan pertanyaan setelah video ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.